Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan macam-macam pengetikan di HP Android. Aplikasi Office di HP Android cukup banyak. Antara lain di sini ada WPS Office, nih, Microsoft Office yang otomatis terdiri dari Excel, Word, dan PowerPoint, serta Polaris Office. Kita akan mempelajari satu persatu nantinya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengetikan Office di Android dengan WPS Office. Inilah WPS Office. Langsung saja kita buka WPS Office. WPS Office ini bisa di-download di Play Store. Nah, ini kita buka saja. Inilah tampilan pembuka WPS Office. Nah, untuk memulai kita tekan tanda plus yang ada di bawah ini. Kita tekan saja. Pada WPS Office di sini tersedia dokumen atau lebih populer dengan Word, presentasi atau lebih populer dengan PowerPoint, dan lembar bentang yang lebih terkenal dengan Excel. Nah, di sini juga tersedia ada PDF, memo, dan pemindai. Namun di sini saya akan lebih fokus pada pembuatan dokumen. Kita buka saja dokumennya. Nah, ini. Untuk membuat dokumen baru, untuk di sini kita tekan tanda plus atau area kosong ini. Kita tekan saja. Inilah tampilan Word atau dokumen pada WPS Office. Di sini ada yang paling atas adalah area untuk menulis, sedangkan yang tengah ini adalah menunya, menu-menunya, sedangkan yang bawah adalah keypad atau keyboardnya. Untuk latihan kita akan membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Kita sentuh saja di area penulisan di sini. Untuk menulis di sini kita tinggal menulis saja dengan keyboard yang berada di bawah ini. Nah, kita tulis saja contoh lamaran pekerjaan. Inilah saya sudah mengetik sebuah lamaran kerja di mana belum diformat sama sekali. Salah satu yang tampak di sini adalah jarak baris terlalu renggang. Nah, berarti satu persatu akan saya bahas. Di sini untuk mengatur jarak baris agar tidak terlalu renggang seperti ini. Nah, caranya sering kita temui dalam pengetikan di HP Android, jarak antar baris terlalu renggang. Nah, misalnya di sini antara jarak foto kopi kartu keluarga dengan fotokopi surat keterangan itu terlalu renggang bandingkan dengan yang demikian dan kerja pada. Nah, ini dengan ini terlalu renggang. Itu dikarenakan pada pengetikan di Word itu ada jarak antar paragraf. Berarti yang dimaksud paragraf menurut komputer, menurut Word ini, setiap kali kita menekan enter, walaupun cuma satu baris, itu dianggap satu paragraf. Nah, di sini sementara ada jarak antar paragraf. Berarti ini paragraf ini berjarak. Nah, kalau kita tidak menginginkan jarak antar paragraf biar tidak terlalu renggang seperti ini, yang akhirnya jadi tidak cukup dalam satu halaman, ini untuk tanda tangannya menjadi halaman kedua. Di sini cara menghilangkan jarak antar paragraf adalah kita blok terlebih dahulu. Ini kita blok terlebih dahulu semuanya. Nah, kemudian di sini pada menunya, menu depan ini kita aktifkan indentasi dan spasi. Ya, roll ke bawah. Di sini ada indentasi dan spasi. Kita klik saja. Maka di sini akan muncul kotak ini. Nah, inilah yang disebut jarak antar paragraf panah ini. Nah, saya perbesar.
Nah, untuk menghilangkan jarak antar paragraf, bagian bawah ini kita tarik ke atas. Nah, berarti nantinya jarak antar paragraf sekarang sudah menjadi sama. Seandainya diperbesar, sekarang sudah sama. Nah, kemudian kita nonaktifkan kembali indentasi dan spasinya. Baru setelah itu, kalau memang kita akan membuat renggang, baru kita dengan menekan enter sekali lagi. Misalnya ini kita tekan enter di sini. Kemudian nah, di sini kita tekan enter lagi. Di sini kita tekan enter lagi. Pada hormat kami juga kita tekan enter. Nah, terus pada pas tanda tangan kita tekan enter 2 kali. Nah, inilah cara mengatur jarak baris pada pengetikan di HP mempergunakan WPS Office. Kemudian di sini untuk identitas, misalnya nama, di sini kita membutuhkan lurus antara titik 2 yang satu dengan titik 2 yang lain. Nah, di sini kita butuh keypad yang mempunyai tabulasi. Nah, di sini tabulasi. Kita membutuhkan keypad yang mempunyai tabulasi. Nah, di sini keypad yang mempunyai tabulasi kita posisikan pada titik 2. Nah, kemudian kita tekan angka ini, kemudian kita klik Alt. Inilah tabulasi. Kurang dikasih lagi tabulasinya lah seperti ini. Keypad tabulasi itu bisa di-download di Play Store. Juga sudah saya buat videonya. Video di atas ini bisa dilihat nanti pada video di atas. Juga saya cantumkan di link deskripsi. Nah, ini kan saya coba masuk ke Play Store untuk memberitahu keyboard yang mempunyai tabulasi untuk Android, yaitu Hacker Keyboard. Inilah kita bisa menginstal Hacker Keyboard. Ini Hacker Keyboard, kita install saja. Berhubung saya sudah menginstal, maka di sini tertulis buka. Nah, Hacker Keyboard bisa diinstal. Nah, setelah itu baru kita mempunyai tabulasi yang ada, keypad yang ada tabulasinya. Kita masuk kembali ke WPS Office ini. Berarti di sini kita tabulasi. Nah, ini kita tekan tabulasi lagi. Nah, ini sekarang titik 2-nya sudah lurus dengan mempergunakan Hacker tabulasi yang sudah diinstal. Kita lanjut lagi mengenai pengetikan Word di HP Android. Perlu diketahui di sini pada menu di sini terdiri dari menu itu sendiri yang berupa kotak 4 ini dan keyboard. Berarti kalau kita mau memunculkan keyboard, kita klik keyboard yang ini keyboard. Sedangkan kalau kita memunculkan menu, itu kita klik menu yang gambar kotak 4 ini. Kita mulai dari pengaturan halaman. Soalnya halaman sangat penting pada Word. Untuk mengatur halaman, nah, pada menu ini, kita pilih lihat. Pada lihat kita pilih pengesetan halaman. Inilah pengesetan halaman. Pada pengesetan halaman kita bisa mengatur ukuran halaman. Di sini kita klik segitiga terbaliknya. Nah, di sini ada A4 dan folio yang paling sering digunakan. Nah, kita tinggal mau pilih pakai yang A4 ataupun yang folio, sedangkan lain-lainnya itu jarang digunakan. Nah, kita klik pilih folio saja, kertas yang agak panjang. Inilah kertas ukuran folio, sedangkan marginnya, nah itu yang kotak bergambar abu-abu, inilah adalah area penulisan.
Untuk menggeser margin bisa kita tarik dengan menekan panahnya, kita melebarkan ataupun kita menyempitkan seperti ini. Nah, kita lebarkan, menarik ke kanan, menyempitkan ke kiri. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kita klik OK. Maka sekarang di sini tampilannya sudah mempergunakan kertas folio, yaitu kertas yang lebih panjang. Jika jarak kurang lebar, bisa kita kasih enter lagi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, akan kita bahas terlebih dahulu komponen-komponen pada Microsoft Word. Microsoft Word itu sebetulnya adalah pengolah kata. Jadi kita di sini adalah bermain dengan kata. Nah, sebuah kata terdiri dari satuan terkecilnya adalah huruf. Nah, kemudian gabungan dari huruf adalah kata. Inilah kata. Gabungan kata di sini adalah kalimat. Nah, kalimat menurut Word di sini adalah setiap gabungan kata yang diakhiri dengan titik. Berapapun panjangnya, kalau diakhiri dengan titik, itu sudah dianggap satu kata. Nah, setelah kata adalah paragraf. Paragraf atau gabungan dari kalimat. Nah, batasan sebuah paragraf menurut Word yaitu setelah kita menekan enter. Jadi, walaupun cuma satu baris ataupun satu kata, kalau kita sudah menekan enter, itu dianggap satu paragraf. Misalnya ini daftar riwayat hidup, walaupun cuma satu baris, tapi kita menekan enter, oleh Word dianggap satu paragraf. Nah, makanya tadi ada jarak antar paragraf, yang ini lebih dianggap lebar karena dianggap masing-masing satu paragraf. Nah, kemudian di sini, nah, setelah kita tahu komponen-komponen dari Microsoft Word, kemudian kita akan membahas tentang perataan teks. Untuk perataan teks, di sini ada rata kiri, rata kanan, dan center, serta rata kiri kanan. Nah, pada perataan teks itu berada di menu, ini kita klik menu, kita pilih depan. Inilah perataan teksnya. Nah, di sini ada rata kiri, saya klik ini dulu. Depan, nah rata kiri ini. Terus center, rata tengah, otomatis dia menjadi rata tengah untuk paragraf tersebut. Rata kanan, dia menjadi rata kanan, dan rata kiri dan kanan atau just TV. Itu untuk pengaturan perataan. Untuk mengatur perataan itu bukan berarti kita mengatur satu persatu, tapi sebaiknya kita langsung blok saja semuanya seperti ini. Blok saja semuanya. Kemudian baru kita bikin rata kiri dan kanan. Berarti tidak perlu satu persatu karena terlalu lama. Kemudian mengenai tabulasi, tadi sudah dibahas. Inilah untuk membuat tabulasi. Berarti agar memunculkan tabulasi, kita harus menginstal terlebih dahulu KeyPad yang mempunyai tabulasinya, yaitu pada Hacker Keyboard. Diinstal terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian bullet dan numbering. Inilah yang disebut bullet, yaitu untuk penandaan, dan numbering adalah yang bernomor. Untuk membuat bullet numbering, nah, di sini saya akan contohkan sebuah bullet numbering. Jika kita memulai sebuah teks di awal baris dengan menekan angka maupun abjad, misalnya saja 1 titik spasi, nah, terus kita menekan atau menuliskan sebuah kalimat. Di sini untuk membuat ini jadi bullet numbering, kita tekan menunya. Nah, di sini kita pilih bullet numberingnya. Inilah bullet numbering.
kita bisa memilih lebih banyak dengan mengklik tanda titik tiganya ini. Nah, di sini bulat atau poin kita bisa memilih berupa bulat-bulat ataupun strip. Sedangkan angka atau abjad, nah, di sini kita bisa mengklik salah satu angka misalnya. Nah, otomatis ini sudah menjadi bullet numbering. Angka yang tadi ketik saya hapus saja. Dengan menjadikan bullet numbering, berarti setelah kita menekan enter, otomatis dia akan menjadi numbering berikutnya. Nah, kita mengetik, kemudian kita enter, dia numbering berikutnya. Untuk menyudahi sebuah numbering, kita cuma menekan enter satu kali lagi. Otomatis dia numberingnya selesai. Itulah cara membuat numbering di Word di Android. Kemudian jarak baris. Berarti setelah kita menguasai bullet, menguasai pembuatan numbering, kita juga harus menguasai jarak baris. Nah, yang disebut jarak baris adalah antara baris yang satu dengan baris berikutnya. Itu disebut jarak baris. Jarak baris itu berada di menu. Nah, inilah jarak barisnya. Kebetulan di sini pakai multi 1.15. Untuk merubahnya kita tinggal mengklik saja di sini. Nah, di sini kita bisa menambah menjadi 1,5 dengan mengklik ini 1,5 ataupun 2. Nah, ini menjadi lebih renggang 1.75, 1,5, 1. Nah, itulah. Itu jarak baris. Jadi kita tinggal menyesuaikan atau berdasarkan syarat jarak barisnya memakai jarak baris berapa. Kalau 1,5 berarti kita klik 1,5, otomatis semuanya yang disorot menjadi jarak baris 1,5. Kalau menginginkan semuanya berarti disorot semuanya dari awal sampai akhir. Jadi tidak satu persatu. Kemudian pilih menunya, pilih jarak baris. Ini jarak barisnya, kita klik, kita pilih multi dengan jarak baris, misalnya saja 1,5. Nah, otomatis semuanya sekarang berjarak baris 1,5, berarti menjadi lebih lebar. Yang tidak terpakai mau saya hapus terlebih dahulu. Untuk menghapus bisa kita sorot seperti ini, kemudian kita tekan delete saja atau backspace di sini. Setelah kita mengatur jarak baris, nah, sekarang kita menuju ke topik berikutnya, yaitu bagaimana menyisipkan tabel pada Word di Android. Nah, cara menyisipkan tabel. Untuk menyisipkan tabel di sini buka menunya. Nah, kemudian kita pilih sisipkan. Ini sisipkan. Nah, kemudian kita pilih tabel. Ini sisipkan tabel. Nah, pada sisipkan tabel di sini kita bisa memilih berapa baris. Ini berapa baris sebelah kanan dan berapa kolom sebelah bawah. Untuk menambah kita dengan mengklik segitiga terbaliknya untuk menambah. Klik segitiga yang terbalik untuk menambah 5, 6 dan seterusnya, 6 baris. Untuk mengurangi berarti tinggal di roll saja. Misalnya 4 baris dan
3 kolom saja. Inilah berarti 4 baris dan 4 kolom. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka di sini sudah tersisip kolom yang terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4 dan 4 kolom. Pengoperasian tabel sebetulnya sama saja, kita tinggal menulis tabelnya di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah ukuran tabel? Untuk mengubah ukuran tabel, di sini kita bisa mensorot perpotongan antara kolom yang satu dengan yang lain, seperti ini misalnya, diklik saja kolomnya. Di sini kita tinggal menariknya untuk menyempitkan. Berarti kalau sebaliknya itu untuk melebarkan. Nah, ini nantinya menyesuaikan dengan isi teksnya. Begitu juga untuk kolom-kolom yang lain. Nah, misalnya kolom C kita sorot saja, menyempitkan kita tarik ke kiri. Nah, itulah cara melebarkan dan menyempitkan kolom. Jadi tekan lama, kemudian tarik. Nah, seperti itu. Untuk mengetikkan di dalam tabel sebetulnya sangat mudah, jadi tidak perlu dibahas. Tinggal diketikkan saja. Pada Word di Android juga mengenal copy paste. Untuk melakukan copy paste, kita harus terlebih dahulu memblok atau menyorot teks ataupun baris yang akan di copy. Sebagai contoh, di sini saya akan mengcopy paragraf ini seperti inilah. Setelah disorot, kita pilih salin untuk mengcopy dan potong untuk menghapus. Sebagai contoh akan saya copy dengan mengklik salin. Nah, setelah itu kita arahkan kursor pada area yang akan kita gunakan sebagai pengkopiannya. Nah, sebagai contoh di sini, kita klik, kemudian kita pilih tempel. Otomatis paragraf yang tadi kita copy sudah terpaste di sini. Itulah cara mengcopy paste. Pada pengetikan di Android juga mengenal merubah huruf jadi huruf kapital ataupun huruf kecil. Untuk merubah huruf, baik ukuran maupun fontnya, otomatis kita harus menyorot terlebih dahulu teks yang akan kita rubah. Sebagai contoh, di sini judul tabel ini akan saya rubah menjadi huruf kapital. Nah, di sini kita pilih menunya. Nah, di sini macam-macam perubahan huruf. Yang pertama, perubahan ukuran. Di sini ukurannya bisa diperbesar dengan mengklik ukuran ini, yang tadinya 11 saya ganti menjadi 16 misalnya, otomatis dia memperbesar. Nah, begitu juga stylenya, di sini bisa bikin bold ya menjadi tebal, dan italic, miring, dan underline untuk bergaris bawah, dia bergaris bawah. Serta bentuk fontnya, macam fontnya. Di sini pakainya Calibri, bisa dirubah dengan mengklik ini. Kita bisa merubah menjadi Times New Roman, Arial, ataupun yang lainnya. Sebagai contoh akan saya rubah menjadi ini Dancing Script. Itulah font. Untuk kita kembali, ini cuma sekedar mencoba. Nah, saya akan rubah lagi menjadi yang normal saja. Ukuran font, bentuk font, serta style. Kemudian yang bawah ini adalah memberi warna font. Warna font bisa dirubah menjadi biru misalnya. Ini sekarang biru. Ataupun di sini juga ada fasilitas untuk mengubah huruf dari kapital menjadi
kecil ataupun sebaliknya. Sebagai contoh di sini akan saya rubah menjadi huruf besar. Kita klik huruf besar ini, otomatis dia berubah menjadi huruf besar. Di sini huruf besar, untuk merubahnya kembali menjadi huruf seperti semula, kita klik sekali lagi. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang paragraf. Pada paragraf sebetulnya terdiri dari 4 komponen, yaitu margin kiri, margin kanan, ini awal baris, yaitu ini, dan hanging indent, yaitu baris kedua dan seterusnya. Untuk pengaturan itu pada WPS Office itu terdapat di sini. Nah, ini indentasi dan spasi. Kita klik saja. Nah, inilah indentasi dan spasi. Untuk mengatur margin kiri, kita menarik sebelah kiri ini. Nah, dia ke kiri. Kalau memang kita menginginkan agak menjorok. Nah, saya kembalikan lagi. Untuk mengatur awal paragraf atau first line atau baris pertama, kita tarik ini. Nah, kita tarik. Di sini kita cuma mengatur baris pertamanya saja. Ini. Untuk mengatur margin kanan, itu dengan menarik ini, mungkin kita membuat paragraf yang lebih menjorok ke dalam. Nah, saya kembalikan. Sedangkan untuk mengatur hanging indent yang biasanya digunakan untuk daftar pustaka, nah, ini ditarik dulu keluar, luruskan dulu, tarik ke dalam di sini, kemudian first line-nya kita tarik keluar. Nah, sekarang menjadi hanging indent ataupun paragraf menggantung yang biasa digunakan untuk daftar isi. Sedangkan untuk mengatur jarak antar paragraf, kalau antara baris pertama, baris kedua ini disebut jarak baris. Sedangkan jarak antar paragraf itu kita atur dengan segitiga ini. Agar antara paragraf yang satu dengan yang lain berjarak, kita tarik ke bawah seperti ini. Berarti nantinya antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain agak ada jarak. Nah, bisa kita coba. Di sini saya akan menekan enter. Untuk memunculkan keyboard, kita klik keyboardnya ini. Kita tekan enter di sini. Nah, sekarang antara paragraf yang atas dengan yang bawah ada jarak antar paragraf. Nah, ini saya akan kembalikan dulu marginnya pada indent and spacing. Nah, saya kembalikan. Inilah yang disebut jarak antar paragraf. Berarti antara paragraf satu dengan yang ini berjarak. Untuk menghilangkan jarak antar paragraf, otomatis kita kembalikan ini ke semula. Berarti dia tidak berjarak. Untuk menampilkan jarak kembali, kita tarik ke bawah. Itulah pengaturan paragraf di Word Android. Jika kita mau menyimpan file, caranya di sini, baik, kita klik menu, kemudian kita pilih berkas. Nah, di sini ada simpan. Kita pilih saja simpan. Maka di sini kita akan file sudah tersimpan dan kita
diberi kesempatan untuk memberi nama. Jika kita mau menyimpan dalam bentuk lain, misalnya ini sudah disimpan, mau disimpan lagi dalam nama lain, kita pilih simpan sebagai. Ini simpan sebagai. Di sini, baik simpan maupun simpan sebagai, kita diberi kesempatan untuk memberi nama, dan yang pertama ditunjukkan adalah lokasi penyimpanan. Defaultnya atau standarnya dia tersimpan di cloud WPS. Nih. Kita juga bisa menambahkan penyimpanan lain, penyimpanan awan lain. Kita juga bisa menyimpannya di HP ataupun di memori. Nah, jika kita mau menyimpan di HP, berarti kita pilih lokasinya. Ini lokasi. Kita bisa menyimpan di lokasi di telepon ataupun di memori. Nah, kita simpan di dokumen saya misalnya. Di sini kita memberi nama seperti pada penyimpanan awal, itu kita disuruh untuk memberi nama. Nah, di sini saya akan kasih nama lamaran pekerjaan 2. Kalau yang tadi lamaran pekerjaan, yang berikutnya lamaran pekerjaan 2. Saya di sini kita klik simpan. Berarti file ini sudah tersimpan di lamaran pekerjaan 2. Kita bisa menutupnya terlebih dahulu. Coba dilihat. Klik selesai. Tutup. Nah, inilah. Lamaran pekerjaan itu yang awal. Disimpan dengan nama lamaran pekerjaan. Nah, penyimpanan kedua, lamaran pekerjaan 2. Itulah cara menyimpan file serta menyimpan dalam nama yang berbeda. Materi berikutnya itu penomoran halaman. Kita buka terlebih dahulu file yang kemarin sudah dibuat. Ini untuk membuat penomoran halaman. Di sini kita buka menunya. Ini di sini kita pilih sisipkan. Kita roll ke bawah. Di sini kita pilih nomor halaman. Pada nomor halaman terdiri dari lokasinya. Nah, di sini kaki berarti di bawah dan kepala berarti di atas. Jika kita mau memilih penomoran halaman di bawah, berarti kita pilih kaki. Terus perataannya, di sini ada kiri, tengah, kanan. Nah, misalnya kita pilih tengah. Format nomor. Nah, di sini format nomor bisa pakai 1, 2, 3, bisa pakai I2 dan seterusnya, juga bisa pakai ABC. Nomor awal. Tidak selamanya nomor dimulai dari 1, sangat mungkin nomor dimulai dari bukan 1. Di sini juga bisa memulai nomor tidak dari 1. Jika sudah semua, kita tekan OK. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah ada penomoran halamannya. Otomatis dia berubah menjadi penomoran halaman berada di tengah. Itulah cara menyimpan penomoran halaman. Di sini kita juga bisa menyisipkan gambar. Sebagai contoh, di sini saya sisipkan gambar ini. Menyisipkan gambar. Prosesnya sama pada sisipkan di sini. Gambar. Nah, kita sisipkan salah satu gambar. Misalnya aja gambar ini, kita pilih OK. Pada saat kita menyisipkan gambar, gambarnya dia mau menyatu dengan teks. Di sini kita juga bisa merubah posisi gambar. Pada menu gambar di sini ada pangkas untuk memotong, putar untuk memutar, hapus untuk menghapus. Nah, ini sekarang defaultnya dia persegi, berarti membentuk kotak yang tidak menyatu dengan teksnya. Juga bisa di depan teks. Nah, berarti kita sekarang di depan teks, berarti tidak mempengaruhi teks. Juga bisa di belakang teks. Nah, ini sekarang teksnya berada di belakangnya. Itulah cara menyisipkan gambar serta pengaturan formatnya. Di sini ada yang penting adalah pengaturan format posisi, yaitu di belakang atau di depan teks. Di samping itu, di sini kita juga bisa mengatur penulisan
upper ataupun superscript dan subscript semacam ini. Misalnya kita mau membuat penulisan meter persegi atau penulisan rumus H2SO4 seperti ini. Untuk membuat seperti ini, M2-nya naik di sini pada ini, pada depan dan pengaturan huruf ini. Ini berarti dia naik, sedangkan ini untuk turun. Adalah pengaturan penyisipan gambar serta pengaturan jarak baris, pengaturan bentuk huruf. Nah, seandainya ini saya kembalikan ke bentuk normal seperti ini. Nah, ini berarti diturunkan. Ini SO 4. Nah, seperti itulah cara membuat superscript dan subscript. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencetak? Nah, pencetakan di HP itu tidak maksimal, berarti sebaiknya kita simpan dan kita kirim ke komputer. Tapi seandainya kita mau mencetak dari HP, di sini pada menunya kita pilih menunya. Untuk mencetak file, pada menu itu kita pilih berkas. Kita pilih berkas, kemudian di berkas kita pilih cetak. Ini cetak. Nah, di sini pencetakan bisa memilih halaman tertentu saja ataupun pilih semua. Ini pencetakan. Di samping itu mencetak juga bisa satu lembar isi 2, semacam undangan pada RT itu kita bisa memilih satu halaman isi 2, tapi normalnya satu halaman isi 1. Sebelum dicetak kita juga bisa mempratinjau. Nah, mempratinjau itu artinya mempreview. Ini previewnya. Ini halaman 1, halaman kedua. Kita pilih pengesetan cetak saja. Kalau memang sudah siap, kita bisa pilih langsung cetak. Tapi saya merekomendasikan pencetakan itu di komputer, bukan di HP. Jadi HP cuma untuk pembuatan darurat saja dan untuk menyimpan. Pencetakan tetap memakai komputer karena di HP tidak maksimal. Tapi seandainya mau mencoba, kita pilih aja langsung cetak. Nah, di sini pencetakan ada pencetakan awan, cuma menyimpan format pencetakan. Juga sistem layanan cetak juga bisa digunakan kalau memang sudah terhubung ke printer. Nah, inilah seandainya dicetak berarti hasilnya seperti ini. Itulah pengoperasian Word di HP Android dengan mempergunakan aplikasi WPS Office. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.